Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Liberan Farel dengan NIM 22087-142. Di sini saya akan coba menjelaskan eh, materi presentasi belajar motorik lanjutan, yaitu merancang pembelajaran keterampilan gerak dan menyusun rencana pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu apa itu definisi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, berikutnya, ketentuan dalam belajar keterampilan gerak. Yang pertama yaitu adanya prasyarat. Prasyarat merupakan suatu keterampilan seringkali terkait dengan keterampilan yang telah dikuasainya, yakni beberapa kemampuan atau keterampilan yang lebih mudah. Berikutnya, adanya kejelasan ide dan ide tugas, yaitu mereka telah memahami dengan jelas apa yang mereka sedang coba lakukan. Kebanyakan masalah belajar keterampilan terjadi karena siswa melakukan gerakan dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak benar. Jadi adanya miskomunikasi antara pengajar dan pelajar dalam menyampaikan ide. Berikutnya adanya disposisi, atensi, dan motivasi atas keterampilan. Keterlibatan keterlibatan aktif dalam belajar bisa timbul karena adanya motivasi. Motivasi adalah aspek penting dalam belajar karena belajar merupakan suatu proses aktif yang diupayakan agar terjadinya belajar. Maka seseorang harus aktif terlibat dalam prosesnya. Jika tidak adanya motivasi, mungkin para pelajar eh, berpikir untuk apa saya melakukan semua ini? Karena dia tidak adanya karena tidak adanya motivasi dalam belajar. Berikutnya adanya umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah suatu informasi yang diterima atas penampilannya. Umpan balik berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan hasil dan pengetahuan penampilan dari seseorang. Nah, berikut klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara baik, efektif, dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Makin Jadi semakin bagus koordinasi dan kontrol tubuhnya, semakin bagus keterampilan geraknya. Nah, klasifikasi eh, klasifikasi kecerdasan klasifikasinya bisa berdasarkan kecerdasan gerak yang berupa keterampilan gerak agal dan keterampilan gerak halus. Keterampilan gerak agal atau yang bisa disebut dengan gross motor skill merupakan keterampilan gerak agal yang yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakannya, seperti berjalan, menggunakan otot kaki, atau mengangkat menggunakan otot bicep dan tricep, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Merupakan gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. Sebagai contohnya seperti menulis, menggambar, mewarnai, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Keterampilan yang dibagi antara keterampilan gerak diskrit dan keterampilan gerak serial. Keterampilan gerak diskrit atau discrete motor skill merupakan keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakan. Dan yang kedua itu keterampilan gerak serial atau serial motor skill yang di mana dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan, seperti
memutar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Yang pertama ada keterampilan gerak tertutup atau closed skill, di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Dan tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakannya. Yang kedua, yaitu keterampilan gerak terbuka atau open skill, di mana open skill, keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyelesaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungannya bisa bersifat temporal dan spesial, seperti misalnya biasanya kita lari di misalnya lingkungan apa tepi-tepi pantai yang dimana itu panas dan udaranya angin-anginnya kencang, dan besoknya kita berlari di perbukitan di mana udaranya dingin dan segar. Itu merupakan sebuah contoh dari keterampilan gerak terbuka. Nah, selanjutnya itu pendekatan dalam mengajarkan keterampilan gerak. Pendekatan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan di mana pengajar lalu dimulai dari penjelasan dan peragaan mengenai teknik dasar baku yang akan dipelajari, lalu disusul dengan peniruan gerak. Jadi pengajar menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara-cara dan teknik-teknik yang akan dipelajari. Nah, lalu diikuti oleh pelajar. Dan selanjutnya pendekatan induktif. Pendekatan induktif selalu dimulai dari gerakan yang lebih khusus dan secara bertahap menuju ke teknik sebenarnya. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang materi kali ini. Eh, Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.